أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak saha ibu pengurus takmir Masjid Al-Barakah beserta seluruh jamaah sekalian, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak turun soleh solihah, putra wayah putra mantu sadoyonipun dijagi dening Gusti Allah. Allah jaga akidah mereka, Allah jaga ibadah mereka, Allah jaga akhlakul karimah mereka. Allah karuniakan birrul walidain, bekti tentang sepah. Mugi-mugi kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai tinakdir dening Gusti Allah dados tiyang ingkang selamat donya akhirat, bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis-hadis pilihan atau mukhtarul ahadits yang disusun oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, mengumpulkan hadis-hadis yang pernah keluar dari lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah ngaos hadis Kanjeng Nabi, mugi-mugi diakoni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bugi-bugi anggone maos hadis berusaha ngamalaken dinten kiamat mangke angsal syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah manusiawi, sudah logis kalau orang tidak mau mempelajari sunnah Nabi kok mengharapkan syafaatanipun Kanjeng Nabi. Maka kita berikhtiar mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad ini, mugi-mugi makin dekat dengan ajaran Nabi Muhammad. Hadis ini mudah kita fahami, mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada hadis yang ketujuh. Nggih, leres nggih. Hadis yang ketujuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 16. Hadis nomor 7. Ibtaghu ar-rif'ata indallahi tahlumu amman jahila 'alaika wa tu'ta man haramaka. Rawahu Adi an Ibni Umar. Carilah kemuliaan di sisi Allah dengan cara, maksudnya dengan cara engkau maafkan orang yang mengganggumu dan engkau beri orang yang tidak memberimu sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ibnu Umar. Setunggal tiang tiyang ingkang saged ngelampahi niki fadilai ageng, inggih menika derajate diangkat dening Gusti Allah. Rif'ah itu dari kata rofa'a yarfa'u, rufi'a yurfa'u, diangkat derajatnya. Sami kali tiyang sekolah wonten tingkatan PAUD diangkat lek lulus masuk napa? TK lulus mlebet napa? SD lulus mlebet SMP lulus SMA, manten-manten S1, S2, S3. Manten S3 wonten napa malih? S dong-dong. Orang naik derajat itu diuji napa mboten?
diuji, wonten ujian. Ujian akhir semester. Lek jaman singen mantun ngoten, lek mantun SD kelas 6 wonten Eptanas. Lek sakniki namine napa niku? Pokoke wonten ujiane. Namanya orang masuk ujian. Nggih rada mboten penak. Wonten contoh tiang kali nomor setunggal mboten tumut ujian. Tiang nomor kali tumut ujian. Nah, orang yang kedua yang dihadapi oleh orang yang kedua tentu lebih berat daripada orang yang pertama. Sing nomor kali melebet ujian, dalu kedah sinau, injing berangkat ten sekolah, mendapatkan soal, berpikir keras. Kancane sing nomor setunggal mboten angsal mlebet ujian atau mboten angsal ujian. Nggih enak sepedaan, bal-balan, mbok bal-balan mek sapa wong kancane ujian kabeh niki. Digiring-giring dhewe. Sampai tiba ngedhe bol layangan misalnya, nggih penak dolen. Tapi hasil akhirnya yang naik kelas lari nomor setunggal napa lari nomor kali? Lari nomor kali. Ini ibarat pepatah kita mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah lain mengatakan sengsara membawa nikmat. Sehingga lak nate dados judule sinetron nggih ya. Tahun 90 tasih emot jenengan. Lho mboten nate. Sing Saiful Bahri niku lho. Lak judulnya sengsara membawa nikmat niki. Nggih, mantune Siti Nurbaya kan moro gantos sengsara membawa nikmat. Sallu ala Nabi Muhammad. Keutamaane ageng. Rif'ah itu dari kata rafa'a yarfa'u, rufi'a yurfa'u, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan keistimewaan derajat kita di sisi Allah harus menghadapi ujian. Namanya ujian sesuatu yang secara manusiawi mboten penak. Secara manusiawi mboten penak. Dalam hadis ini disebutkan engkau maafkan orang yang mengganggumu. Wonten tiyang ganggu panjenengan terus jenengan sepuro. Enteng napa abot? Enteng napa abot? Wah abot, gano angin, gano udan, awake dhewe diilokno. Salah titik digedhek-gedhekno. Dititeni, lek tirose tiyang Jawa dicing, semerap dicing. Jenengan niki dirantos kesalahane. Niki ciri-cirine tiyang sing boten seneng ten panjenengan. Musuh kita itu menunggu-nunggu kesalahan kita. Bentene kali Gusti Allah. Kalau musuh kita menunggu kesalahan kita, Gusti Allah menunggu taubat kita. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dinteni taubat kula lan panjenengan sedanten. Dia memang Maha Pengasih. Mengasihi kita tak kenal kasih. Tapi lek mungsune panjenengan, tiyang sing iri ten panjenengan, orang yang tidak suka pada panjenengan, ngenteni napane panjenengan? Ngenteni kesalahane panjenengan. Oh lek sampean moro panjenengan moro salah titik, langsung dados bahan niki pun. Dados bahan mengganggu, mboten penak kelakuane tan panjenengan. Terus panjenengan menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan itu, kok sikap panjenengan panjenengan memaafkan. Ini cara cepat menjadi wali niki. Cara cepat menjadi wali. Dan ternyata para kiai niku tantangane nggih ngeten iki. Tantangane nggih ngeten. Jenengan pun ningali penake kiai numpak Alphard, terus wangsul diparingi napa? Berkat, diparingi sangu sampai wonten unen-unen enake dadi kiai, mule-mule disangoni. Gak enake dadi kiai, mule-mule dirasa. Wonten sing rasane kiai ini? Wadah. Kula niku utek-utek didik-didik ndamel godhaane lare-lare niku kan sik anyaran, tasih anyaran.
Tiang sepah kula nggih sanes kiai, mara sepah kula nggih sanes kiai, nggih ustad kampung, guru kampung sing nate mondok tapi mboten nate bangun pondok ngoten mboten nate. Maka saya miskin pengalaman. Kula tiap panggih kiai niku misale wonten rapat ten MUI, wonten rapat ten PWNU, panggih kiai sing memang memangku pondok pesantren sudah lama atau bahkan beliau putra kiai. Sing kula tangleti niki rata-rata mboten ngeten. Santrine pinten yai? Sak menika gedung pondoke pinten hektar yai? Tanahe pinten hektar yai? Kula mboten tanglet niku. Sing kula tangletaken niku pertama napa ujian panjenengan nalikane bangun pondok. Napa ujian panjenengan nalikane bangun pondok. Wah ternyata niki medal sedanten. Setiap yang saya tanya kiai itu mesti wonten sing hasud, wonten sing boten seneng. Wong jenenge menungso. Wong Nabi Muhammad mawon kirang nopo sik wonten tiyang ingkang boten seneng. Napa malih kita sebagai umatnya. Wonten setunggal kiai dugi tapal kuda keturunan Madura. Yai jenengan bangun pondok ngrumat santri niki. Apa tantangannya kiai? Apa ujian panjenengan? Jawaban beliau apa? Abuh. Jawaban pertama napa? Abuh. Saking napa niki? Nggih saking abone niku wae. Saking abote niku. Makanya ya secara zahir ya karunia dari Allah. Tapi ini suatu cara dari Gusti Allah untuk menempa tiang niki badhe diangkat derajatipun dening Gusti Allah. Makanya dawuhipun Gus Bahak, ana kiai ana ustad kok dirasani sumpek. Berarti sik ustad anyaran niki. Tasik kiai napa? Kiai anyaran. Kula nate tanglet malih dan setunggal kiai ingkang lintu. Apa ujiannya? Wonten sing sanjang, ujian pertama 3 tahun. Iku biasae teko sekitare. Ujian berikutnya 9 tahun. 9 tahun itu dari keluarganya. Rata-rata beliau memperhatikan teman-temannya sing bangun pondok nggih ngoten niku. 3 tahun ujian sekitarnya. Dan itu sudah menjadi nas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis meskipun masih diperselisihkan. Disebutkan azhadu bil alim ahluhu wajiron. Orang yang merasa paling tidak butuh kepada orang yang berilmu adalah keluarganya dan tetangganya. Keluarga ini dhewe ya gak ngreken, tanggane nggih mboten ngreken meskipun tidak semuanya. Dan itu memang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Abu Jahal niku napane Kanjeng Nabi? Abu Lahab nih. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau. Tapi orang yang pertama kali memusuhi Nabi Muhammad adalah sinten? Pak Abu Lahab niku wau. Nabi Muhammad punya tetangga. Mereka adalah orang-orang Makkah. Sampai diusir kali penduduk Makkah napa mboten? Sampai diusir, sampai hijrah. Yang sangat memusuhi Nabi Muhammad itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Quraisy itu juga sebenarnya keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangleten kiai lintu niki napa hikmahe kiai nggih? Napa hikmahe kok mesti wonten gangguan nggih mawon? Ada orang yang mengganggu. Kata beliau supaya kiai itu tidak sombong. Kalau tidak diuji seperti itu, oh mangke merasa jadi raja, sandal digawakno, tas digawakno, kok enak tok uripe. Akhirnya diuji kali tiang ingkang hasud. Untuk menguji bagaimana karakter dan akhlak beliau. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasud tidak bakal bahagia. Dia meyakini napa mboten? Kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang diberi nikmat pasti akan menjadi korban iri, korban hasutan orang lain. Tidak hanya nikmat berupa ilmu,
panjenengan punya nikmat berupa harta kekayaan, omahe tambah loro, rukune tambah loro, mobile tambah loro, bojone tambah waduh loro ping loro. Angsal nikmat itu mesti digunumi kali tangga. Nggih napa nggih? Kullu dzi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti akan dihasudi oleh orang lain. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang tidak suka, tapi ini cara Allah. Kalau orang itu kemudian sabar memaafkannya, maka dia akan mendapatkan rif'ah, keistimewaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Namanya orang ingin dinaikkan kelasnya, butuh proses ujian akhir semester. Perlu naik. Tinggal kita itu sabar napa mboten. Kula sowan ten Yai Harun Ismail, criyos santri, ngramut santri ngeten, dawuhin beliau, pun didepi Ustaz. Ngeten niki sampai mati. Sampai awake dhewe mati nggih ngeten niki terus. Tapi nanti istirahatnya kalau sudah meninggal dunia. Manusia itu kalau meninggal dunia kemungkinannya kali mustarahun anhu atau mustarihun. Mustarahun anhu, tetangganya seneng istirahat dari gangguannya. Berarti tiang sing boten sae. Wonten tiang sedo tangga-tanggane alhamdulillah gak sing ganggu maneh, gak sing ngilokno aku maneh, gak sing seneng ngrasani aku maneh. Itu orang naudzubillah mustarahun anhu. Tetangganya orang lain justru rehat, justru istirahat dari gangguannya. Tapi kategori nomor kali mustarih, yang meninggal dunia itu yang istirahat dari gangguan orang lain, istirahat dari gangguan keluarganya yang tidak baik, yang memfitnah, tetangganya yang memfitnah, dan seterusnya. Mugi-mugi kita ini termasuk orang-orang yang mustarih. Mustarih itu orang yang istirahat dari capeknya dunia. Istirahat dari capeknya dunia. Dikatakan ad-dunya tabghas sabr. Dunia itu butuh sabar. Wal akhiratu tabghal amal. Akhirat itu membutuhkan amal ibadah. Tentunya kedah sabar. Nanti kalau sudah meninggal dunia istirahat. Makanya dalam doa dikatakan Allahumma ja'al mautana rohatan min kulli syai'. Ya Allah, jadikan kematian saya bagian dari rehat saya, istirahat saya dari capeknya dunia. Sholat 5 waktu, Ramadan puasa, menghadapi ujian-ujian yang tidak baik, menghadapi ngeramut lari. Setiap usia, setiap tingkatan usia, mereka ada masalahnya sendiri. Ngeramut bayi, sik ndulang, mantun ngoten belajar berangkang, belajar melaku, mungkin rodok gede maneh nyekolahaken dengan segala karakternya. Arek usia papat ngamuan, bentak-bentak, memancing kesabaran orang tua. Mungkin lulus SD bingung golek sekolah, SMP bingung golek pondoke, medal SMA bingung golek perguruan tinggi, medal dugi perguruan tinggi. Ono masalah dhewe, mados pendamelan, mantun mados pendamelan, golekno jodhone. Kadang larine cocok, tiang sepai mboten cocok, kadang tiang sepai mboten cocok, larine cocok balik. Akhirnya minggat, naudzubillah min dzalik. Ada crash antara orang tua dengan anak. Dunia ini butuh sabar, tapi kalau kita menghadapinya dengan kesabaran, insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Memaafkan orang yang mengganggumu. Namanya kita diganggu, kadang terpancing emosi ini apa mboten? Mboten. Jenengan diganggu tiang gak salah titik diungkit-ungkit, jenengan terganggu napa mboten? Terganggu. Wong kita ini bukan malaikat.
Makanya yang dulu pernah kita sampaikan, kalau kita punya masalah dengan orang lain, mungkin barangkali kita yakin saya berada di pihak yang benar, tapi tetap lakukan dua hal. Yang pertama, tanazul, yang dulu kita terjemahkan ngelendek. Yang kedua, ad-du'a lahu, mendoakan kebaikan untuknya. Mungkin Pak Lek panjenengan mendet menguasai sabin panjenengan ten desa, padahal niku tinggalane bapak panjenengan. Wayahe lak tek gua, aku anake bapak. Karena aku nok Malang, sawahku nok tinggalane bapak nok Sumawe, Sumber Manjing Kewetan. Sing cedhek nok kono Pak Lek digarap ya gak tau ngomong, hasilnya panennya gak tau ngomong. Barangkali kita yang meyakini kita berada di pihak yang paling benar, tapi namanya hubungan sosial, hablum minannas. Barangkali kita terpancing emosi kita, terpancing hawa nafsu kita, kemudian kita mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang tidak sabar, sampai ngelamak ten Pak Lek dan seterusnya. Pokoknya ngerasani Pak Lek misalkan dengan yang lain. Maka langkah yang pertama supaya hablum minannas ini tidak menjadi masalah di kemudian hari, tidak menjadi masalah di akhirat nanti. Karena khawatirnya ngeten, awakmu tak uji ambek Pak Lekmu, tiba-tiba awakmu gak sabar, kan jadi masalah di akhirat nanti. Maka lakukan yang pertama, tanazul. Tanazul ini cara Jawane napa kalau wau? Ngelendek. Bahasa Indonesia sing pun ketemu ngelendek nih. Mengelendek. Tanazul ngelendek. Dugi ten Pak Lek, pangapunten Pak Lek, mungkin kula sing salah. Tetep kula meyakini saben niki hak kula. Wong niki tinggalane bapak, meskipun mas panjenengan, tapi secara fikih tasik wonten kula. Hitungan secara waris ngeten. Saya sampaikan kebenaran hasil saya ngaji secara faraid, secara fikih waris ngeten. Pun kula pun nerangaken ten panjenengan. Tapi barangkali ketika ada masalah seperti ini, kula nate ngrasani panjenengan, kula nate ngelokaken panjenengan, kula nate ngelamak ten panjenengan, kula nyuwun agunge pangapunten. Enteng napa abot niki? Enteng napa abot niki? Nggih rada abot niki. Tapi nggih rada ngelendek niki, memaafkan orang yang mengganggumu. Tetap dijelasaken karena unsur akhaka zaliman au madluman. Bantulah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat nalikane mirengaken hadis niki rada mengernyitkan dahi ngoten. Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi lek ngewangi tiyang sing dizalimi, kula paham. Tapi lek ngewangi tiyang sing zalim niki ya napa Kanjeng Nabi? Wong zalim kok kula ewangi. Jawabanipun Kanjeng Nabi yang artinya engkau meluruskan supaya dia tidak berbuat zalim lagi, itu artinya engkau sudah membantu dia, orang yang zalim itu. Maka tetap kewajiban panjenengan Pak Lek, kita yakin beliau zalim, mengambil sesuatu yang bukan haknya, tapi dawuhipun Kanjeng Nabi, bantu dia dengan cara apa? Meluruskan, menjelaskan yang benar. Itu bagian dari menolong orang yang zalim, dalam arti supaya tidak terus-menerus melakukan kezalimannya. Riyadin dugi nomor setunggal ngemutaken secara fikih hak kula. Yang kedua, dalam bab tanazul niku njaluk sepuro. Barangkali ketika ada masalah niki kula nglamak ten panjenengan, kula ngrasani panjenengan, kula nyuwun agunge pangapunten. Bab tanazul, ngelendek. Nomor kali jenengan dongaaken ad-du'a lahu, bukan ad-du'a alaihi. Wonten benten antara li kali ala. Kalau ad-du'a lahu pakai li itu doa baik. Kalau ad-du'a alaihi mendoakan jelek. Niki mboten mendoakan jelek, mendoakan baik. Ciri-ciri wali tidak pernah berdoa jelek. Lah kita ini bolak-balik ndongaaken elek, lek kadung emosi ndongaaken elek.
Akhirnya mboten dados waliullah, terus mulai biyen mek dados napa? Wali murid tok mawon. Waliullah niku mboten nate ndongaaken elek. Maka yang kedua dalam kasus contoh Pak Lik niku wau didongaaken ingkang sae. Yang dulu pernah kita sampaikan ngandalaken la ilaha illallah mawon. La ilaha illallah yang pertama la yasukul khaira illallah. Tidak ada yang bisa mengendalikan kebaikan kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah yang kedua la yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang mampu menghindarkan keburukan ini kejaba Gusti Allah. Jenengan niati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada yang mampu mengatur masalah saya dengan paklik saya kejaba panjenengan Gusti Allah. La ilaha illallah yang kedua, ya Allah, tidak ada yang mampu menghindarkan, menghilangkan kerakusan di hati paman saya kejaba Gusti Allah. Tidak ada yang mampu menghilangkan kerakusan sifat hasud tetangga saya kecuali Gusti Allah. Ini doa baik. Lek doa jelek benten, lek doa baik yang diminta hilang itu kerakusan paklik. Lek doa jelek yang minta dihilangkan pakliknya. Nah, ini sing medeni niki. La ilaha illallah, tidak ada yang mampu menghilangkan paklik saya kecuali Allah. Akhirnya dia yang ngajeng jenengan pun nyelawatan paklik. Doa baik. Nah, orang melakukan doa ini supaya apa? Di akhirat sudah tidak ada tuntutan lagi. Misalnya awakmu duwe masalah mbek paklikmu, apa sing lak lakoni? Sengaja awakmu tak uji ambek paklikmu. Joko sawahmu tak uji, apa sih mbok lakoni? Kula nate memaafkan beliau, Gusti Allah, kula tanazul, kula nglendhek, kula nggih mesti pendinten ndongaaken paklik kula. Oh iya, derajatmu tak angkat mlebu swarga. Allahumma amin. Lah niki wabot-abot nggih kedah dinapakaken. Kados jenengan mboten nate angsal ujian niki. Nggih, mboten nate. Engkau maafkan orang yang mengganggu. Ada masalah dengan orang lain, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman kerja. Lek panjenengan pun ngelampai kali, ngelendek, ndongaaken, kok masalahnya dereng mantun. Masalahnya bukan pada panjenengan, tapi pada tetangga itu, pada keluarga itu, pada teman panjenengan. Tapi terus lakukan yang dinasihatkan oleh Kanjeng Nabi di sini, engkau maafkan orang yang mengganggumu. Wa tu'ta man haramaka, engkau beri orang yang tidak memberimu sesuatu. Ini juga bisa mengangkat derajat panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kesempatan tiang Palestina mboten nate maringi napa-napa ten panjenengan. Tiang Gaza mboten nate ngirim bantuan ten panjenengan. Jenengan bangun omah, tiang Gaza nggih mboten nate ngirimaken semen, mboten nate bantu wesi. Tapi mereka saat ini terzalimi. Maka mari apa yang kita bisa berikan untuk mereka semoga masuk dalam bab derajat kita mudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wong Gaza gak tau ngewangi aku, tapi tak bantulah semampu saya. Gak mampu 10.000 ya tak bantu 1 juta. Gak mampu 1 juta tak bantu 10 juta. Mereka tidak pernah membantu saya, tapi saya siap membantu mereka sesuai kemampuan saya. 10.000, 20.000, 50.000 gak masalah. Wong saya ini mukallaf bukan muhassil. Mukallaf itu orang yang diberi tugas sesuatu. Muhassil itu orang yang harus menjadi atau menjadikan sesuatu. Kula ulangi malih, kita ini mukallaf, pokoknya balik akil, kita ini napa? Mukallaf, bukan muhassil. Napa bentene? Mukallaf itu orang yang dibebani sesuatu. Muhassil orang yang harus menjadi atau menjadikan sesuatu. Kita ini mukallaf napa muhassil? Mukallaf. Kanjeng Nabi mukallaf napa muhassil? Mukallaf. Kanjeng Nabi itu mukallaf. Wa ma 'alaika illal balagh. Hei Muhammad, tugasmu mek nyampe notok, gak
kudu ndadekno wong dadi iman. Tugasmu hanya menyampaikan. Kamu diberi tugas menyampaikan, sampaikan. Tabligmu sampaikan. Tidak harus menjadikan orang beriman. Yang menjadikan orang beriman itu adalah Gusti Allah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ya Muhammad. Apa awakmu tene bunuh diri ketika orang-orang itu tidak mau beriman? Wes sampai notok ae. Mereka nggak mau beriman, itu sudah hak prerogatifnya Gusti Allah. Lek cara meduntene, tugas kita itu do bukan be. Do itu melakukan sesuatu, bukan be, bukan untuk menjadi atau menjadikan sesuatu. Menjadikan sesuatu pun itu ranah kita tawakal. Sami kali bantu tiang Palestina niku. Wis aku mampuku 50.000. Yes mampuku saene. Yang penting saya sudah menjalankan tugas untuk membantu sesama. Yang penting saya sudah menjalankan tugas yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi pada umat Islam, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Semoga dengan 100.000 yang saya berikan jadi bukti bahwa saya peduli terhadap apa yang terjadi dengan saudara-saudara saya yang ada di Palestina. Dan Al Barokah sampun galang donasi dereng angsal pinten? Dereng ya. Mosok kalah kali santri. Santri niku saya SMP MA 2 minggu dapat 35 juta. Padahal sangune lho niku sangune. Lari-lari niku mboten beto arto, ndamel emani niku dipotong. Sonten niki kita serahkan ke Lazisnu Kabupaten seremonial ten Pondok 35 juta. Nggih sangune lari-lari ditambahi kali tiang sepai tapi mboten kathah. Kebanyakan dari para santri. Kita dorong supaya mereka itu melakukan sesuatu untuk membuktikan saya itu berada di pihak yang mana. Paling tidak ketika kita dihisab ditanyai oleh malaikat, ketika saudaramu dizalimi di Gaza, apa yang kamu lakukan? Kulo nyumbang kali 100.000 Gusti Allah. Kulo nyumbang 300.000. Sekarang donasi dibuka di mana-mana. Lazisnu buka, Basnas buka. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kita kembali kepada hadis ini, termasuk musabab sebab derajat kita diangkat oleh Gusti Allah. Itu pun kalau orang Gaza tidak pernah membantu kita. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya mereka itu membantu kita. Karena sesuai dengan beberapa dalil Quran dan hadis, sampai pada kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyusun kitab namanya Al-Qudusu Qadiyatu Kulli Muslim. Palestina, Al-Qudus, Baitul Maqdis, ini tugas setiap orang Islam. Menjaga Baitul Maqdis itu tugasnya setiap orang Islam. Lah selama ini seakan-akan yang kita bayangkan hanya tugasnya orang Palestina. Tidak hanya Palestina, lebih kecil lagi tugasnya orang Gaza. Lebih kecil lagi seakan-akan hanya tugasnya pejuang Hamas. Berarti mereka akan berperan sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau Palestina, kalau Al-Qudus, kalau Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam ini adalah kewajiban kita semua untuk menjaga. Kita wakilkan kepada orang-orang Gaza, orang-orang Palestina. Berarti kan mereka secara tidak langsung juga berperan dalam kehidupan kita. Maka monggo, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmi. Yang punya ilmu sedekahkan ilmunya. Wa mangkana lahu malun falyatasaddaq min mali. Yang punya harta sedekahkan hartanya. Wa mangkana lahu jahun falyatasaddaq min jahih. Yang punya kedudukan jabatan, berikan apa yang manfaat melalui kedudukan dan jabatannya, bermanfaat untuk sesama orang Islam. Katakan ilmu kita pas-pasan, harta kita pas-pasan, kita juga tidak punya kedudukan dan jabatan. Wong ketua RT ya ora, kita tidak punya jabatan, kita hidup pasti punya tenaga. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq min quwwatihi. Orang yang punya tenaga, sedekahkan tenaganya untuk kepentingan umat Islam. Surat Yasin mengapa kok disebut sebagai qalbul Quran, jantungnya Al-Quran?
Karena di situ diceritakan tentang seorang laki-laki yang dijuluki sebagai qalbus sya'bi, jantungnya masyarakat. Kita kembali kepada makna jantung. Ten awak niki wonten anggota tubuh. Lek mboten enten jantung, kula saged ambekan? Mboten saged. Kula saged ngomong ngeten, saged mirengan karena ada yang memompa aktivitas sehingga saya bisa bernafas, saya bisa hidup. Yang memompa niki napa? Jantung. Penting jantung niki. Misale ketika kita tidur, mulai kapan sih jantung kita ini berdetak? Mulai nafkhur ruh, ditiupkannya ruh oleh malaikat ruh ketika kita berada di perut ibu kita masing-masing. Ada yang mengatakan usia 6 minggu kehamilan, 40-42 hari. Ada yang mengatakan 140 hari. Tapi yang dipilih oleh Ibnu Hajar, usia 42 hari pembuahan, jantung sudah mulai berdetak dan tidak pernah istirahat sampai kita meninggal dunia. Jantung ini mboten berhenti berdetak sampai ila masya Allah, sampai ajal yang ditentukan oleh Gusti Allah. Mboten nate mandek. Jenengan lek tilem meripat istirahat, kuping istirahat, lambe istirahat, sikil istirahat, tangan istirahat, tapi jantung napa tomot istirahat? Hah? Lek moro turune 6 jam, moro jantunge 6 jam mandek, budal apa mboten? Budal. Ojo 6 jam, 6 menit mawon jantung mandek. OTW pun. Maka jantung kita ini tidak pernah istirahat. Maka tubuh kita membutuhkan jantung, Quran membutuhkan jantung, masyarakat juga butuh jantung. Umat Islam ini butuh jantung yang menggerakkan mereka itu. Makanya surat Yasin disebut qalbul Quran karena di situ ada qalbus sya'bi, jantungnya umat. Siapa? Lelaki dari ujung kota. Wajah amin aqsal madinati rajului yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah lelaki dari ujung kota masuk ke kota itu dan mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para utusan-utusan ini. Ceritanya Allah mengirimkan 2 utusannya ke tengah warga, ditolak mentah-mentah. Dikuatkan dengan utusan yang ketiga, sama warga kota itu menolak mentah-mentah 3 utusan itu. Bahkan 3 utusan itu akhirnya dibunuh oleh warga atau penduduk kota itu. Melihat ada dakwah yang ditolak, datanglah lelaki dari ujung kota, namanya Habibun Najjar. Sinten? Habibun Najjar. Dia mengatakan ke warga kota, wahai kaumku, ya qaumi, ikutilah para utusan ini, ya qaumi tabi'ul mursalin. Habibun Najjar bukan ulama, Habibun Najjar bukan seorang nabi, Habibun Najjar bukan seorang rasul, tapi dia adalah orang yang iman sudah masuk ke dalam hatinya. Ketika ada kebaikan yang ditolak, ada orang yang dizalimi, dia merasa harus melakukan sesuatu. Ikutilah, ojo ditolak. Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka, mengapa kalian menzalimi mereka? Dibela. Akhirnya Habibun Najjar menjadi korban pembunuhan yang keempat, dibunuh juga oleh warga kota itu. Pangapunten, secara matematis dipikir-pikir sing dilakoni Habibun Najjar berhasil apa mboten? Apakah berhasil mempengaruhi warga kota untuk ikut para utusan ini? Berhasil apa mboten? Mboten. Wong warga kota akhirnya napa? Membunuh dia. Warga kota tidak mau beriman, bahkan mereka membunuh Habibun Najjar, qalbus sya'ab, jantungnya masyarakat itu. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Habibun Najjar gagal total. Tapi di sisi Gusti Allah, dia gagal atau berhasil? Berhasil. Wong dia cuma harus melakukan. Do bukan bi, mukallaf bukan muhasil. Kita nggak tahu, boikot semampu saya, boikot semampu saya.
bantu semampu saya, doa semampu saya. Jenengan mboten angsal ngeten, aku mek iso ndongakno tok, donga niki mboten tok. Saya hanya bisa membantu doa. Doa itu tidak sekedar hanya ad-doa usilahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Ketika Nabi menyebut doa sebagai senjata, berarti Nabi tahu bahwa umat beliau makin ke akhir zaman akan banyak menghadapi tantangan, akan banyak menghadapi musuh. Maka kita manfaatkan doa-doa yang disebut oleh Nabi sebagai senjata itu. Baca kunut nazilah 5 sholat waktu, baca hizib nasor, lari-lari pun sonten airek maca hizib nasor. Ngantos kapan Ustaz? Sampai Imam Mahdi teko. Sampai Imam Mahdi teko, wallahu a'lam niki. Perkiraan tahun 2024 Imam Mahdi muncul niki. Pun badhe kiamat, sing jomblo-jomblo yang rabi. Pun badhe napa? Usia Bani Israel itu mesti kelipatan 40. Usia Yahudi kejayaannya itu mesti kelipatan pinten? 40. Mereka jadi negara dikasih Inggris tahun 48. Kelipatan 48 ditambah 40 pinten? Pinten niku? Pinten? 8. Iya, 48 tambah 40 itu ada peristiwa Nakbah, pengusiran orang-orang sampai nyepit ten Gaza nih. Sampai terpisah antara Gaza dengan Ad-Dhaffatul Gharbiyah, tepi barat, dipisah oleh ini. 40 berikutnya mangke ada yang mengatakan tahun 27. Kalau kelipatannya 100, mereka berbondong-bondong masuk Palestina tahun 24, 1924 tahun ngajeng 2024. Ada yang mengatakan Yahudi itu akan diselesaikan umat Islam tahun 24 atau tahun 27. Dan kita tidak perlu menyesali mereka menduduki Palestina, nggak usah menyesali. Memang itu sudah ketentuanipun Gusti Allah. Di akhir zaman mereka harus ke Palestina. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ten Quran. Kenapa? Karena orang Yahudi akan dikalahkan oleh umat Islam. Kalau mereka masih berdiaspora, berdiaspora itu masih menyebar, ada yang di Afrika, ada yang di Jerman, ada yang di Eropa, ada yang ten pundi mungkin ten Minahasa wonten. Kalau mereka masih menyebar kemana-mana, sulit bagi umat Islam untuk mengalahkan orang-orang Yahudi. Ternyata mereka punya pikiran tahun 24 harus ke Palestina, mulai akeh tambah akeh tahun 48 mendirikan negara Israel niku, negara ilegal yang berdiri di atas tanah Palestina dengan alasan ini negeri yang dijanjikan. Seakan-akan terus ngusir. Di peristiwa Nakbah itu, pengusiran itu dikatakan, aku biyen tahu urip no omamu 2000 tahun kepungkur. 2000 tahun kepungkur aku urip no omamu, saiki diusir dari rumahnya itu. Diusir dari rumahnya. Maka mereka itu memang harus ada di Palestina di akhir zaman untuk diselesaikan oleh orang Islam. Negara Islam Arab berkali-kali kalah tapi tidak akan musnah. Tapi Israel hanya butuh satu kekalahan untuk musnah dari muka bumi. Tahun berapa perang Arab Mesir kali Lebanon? Kalah kan? 7 hari perang 7 hari kalah. Tapi Mesir kita sih wonten. Tapi Israel itu hanya membutuhkan satu kekalahan saja. Dawuhipun Kanjeng Nabi, la tazalu min ummati ta'ifatun yuqatiluna fi sabilillah. Akan ada terus di antara umatku itu orang-orang yang zahirina alal haq, yang selalu tampak dan menampakkan kebenarannya, yuqatiluna fisabilillah, yang mereka berperang di jalan Allah sampai ganti generasi sampai turunnya Imam Mahdi, sampai diutusnya Imam Mahdi. Para sahabat ketika mendengarkan itu tanya kepada Kanjeng Nabi, wa ainahum ya Rasulullah, di mana mereka ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, Baitul Maqdis wa ma haulahu. Mereka adalah orang-orang yang berada di Baitul Maqdis dan sekitarnya.
Baitul Maqdis dan sekitarnya, perang. Orang yang berjihad di jalan Allah akan terus, katanya mereka akan menyelesaikan Hamas sesuai kanjeng hadis kanonnya, nggak akan selesai, nggak akan terputus generasi Hamas, generasi yang berjuang tidak akan terputus sampai nyambung dengan diutusnya Imam Mahdi. Nanti kalau Imam Mahdi sudah turun, Nabi Isa juga sudah turun. Nabi Isa yang diangkat ke langit turun, memegang, dibawa oleh dua malaikat. Nabi Musa, Nabi Isa di sayap kedua malaikat ini turun ke suatu tempat yang namanya Menara Putih di Syam. Syam itu sekarang Suriah, dan di Suriah ada 3 masjid yang menaranya warna putih. Disitulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau sholat subuh di masjid yang bermenara putih itu bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa, panjenengan dados imam Nabi Isa, karena Anda adalah Nabiullah wa Rasuluh, Anda adalah Nabi Allah dan Rasulnya. Nabi Isa menolak, enggak, kamu saja yang jadi imam karena engkau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh berjamaah, menaranya putih masjidnya. Untungnya di sini menaranya baru tapi tidak putih, sehingga Nabi Isa mboten mandhap teng mriki. Lek Cak Isa mungkin. Setelah salat subuh, Dajjal sudah menunggu di luar. Dajjal sudah menunggu di luar. Nabi Isa keluar bersama Imam Mahdi perang dengan dengan siapa? Dengan Dajjal, yang orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai Mesiah itu. Mesiah, Al-Masih, sama Al-Masihud Dajjal, Al-Masihu Isa. Al-Masih itu artinya ayqata al-ardo biwaktin sari'in. Orang yang diberi kemampuan bisa melakukan perjalanan panjang dalam waktu singkat. Nabi Isa bisa, Dajjal juga bisa. Makanya juga disebut sebagai Al-Masih, orang yang berjalan melintasi bumi dengan waktu yang relatif singkat, Al-Masih. Akhirnya Dajjal tertusuk pedang di Menara Putih itu, tapi mboten langsung mati. Matinya Dajjal itu dawuhipun Kanjeng Nabi di suatu tempat yang bernama Babu Luddin. Bab itu artinya pintu, Lud itu artinya Alodia. Pintu Alodia. Alodia itu di mana sekarang? Dulu masuk wilayah kekuasaan Palestina, sekarang dicaplok oleh negara ilegal yang bernama apa? Israel. Pertanyaannya, pintu Alodia itu mana? Zaman Singen, kota itu ada pagarnya, keluar masuknya lewat pintu. Kota lama zaman sekarang, saat ini di Yaman masih ada yang ada pagarnya, tapi tidak banyak. Zabid, Shibam, Son'a lama wonten pagere. Soalnya zaman dulu mboten enten meriam, mboten enten bom, mboten enten nopo, sehingga cukup untuk menjaga warganya dengan bangun apa? Dengan bangun pagar. Terus ada pintunya. Pertanyaannya, Alodia itu sekarang negara modern, kota modern. Pintunya mana? Maka disebut pintu itu adalah keluar masuknya orang, yang diartikan itu adalah bandar udara. Dan ternyata di Israel salah satu bandar udara terbesar adalah bandar udara Alodia. Wallahu a'lam. Tirose hadis Nabi, himarnya Dajjal itu 40 dirok. 1 dirok setengah meter. Lek 40 dirok sayap kanan ke sayap kiri berarti 20 dirok. Pertanyaannya, hewan nopo sakniki sing kanan kirinya berapa? 20 meter. Wallahu a'lam, penafsirannya bisa saja teoritis, bisa saja iya, bisa saja tidak. Maksudnya mungkin tunggangannya Dajjal itu nggih pesawat nih. Pesawat 20 meter jarak kanan ke kiri. Dajjal terbunuh, mau lari ke bandar udara Alodia, mati duluan. Makanya ini hadis-hadis Nabi sudah menjelaskan, tinggal kita mengkaji dan tidak kaget ketika mereka datang ke Palestina dan seterusnya. Mereka orang Yahudi menanam besar-besaran pohon gorkot untuk sembunyi, karena pohon gorkot itu seperti menawa niki cemara tapi daunnya sampai ke bawah. Lek damel delik ngoten gampang. Sampai kemudian di akhir zaman batu dan pemohonan akan mengatakan, ya Muslim ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini Yahudi, bunuhlah dia.
Mengapa kemudian yang ngomong adalah pohon dan batu? Karena umat Islam di dunia diam saja ketika ada kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Semoga kita termasuk orang yang tidak diam. Kita memberikan bantuan semampu kita, apapun yang kita miliki, sekali lagi sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.